Oke, selamat pagi anak-anak MEM yang di kelas 7. Kita lanjut materi kita ya anak ya, yaitu mengolah dokumen ya, atau menggunakan Microsoft Word. Nah, contoh ini ada teks, jadi boleh nanti kamu ketik berapa paragraf ya anak ya. Masih ingat karena untuk melakukan pengkopian kan, masih ingat karena Oke, MEM ulangi sekali lagi anak ya. Kita melakukan menyalin teks itu dengan cara blok teksnya. Kemudian di sini ada home, ada di sini copy. Kemudian letakkan di sini kursor, ada di sini paste ya. Begitu caranya ya anaknya. Kemudian kita atur ini, kita atur teks ini rata kiri kanan ya anak ya, dari sini ya. Ini pilih justify ya anak ya. Kemudian jarak spasinya lebih cepat dari keyboard. Yuk, bagaimana cara mengatur jarak spasi dari keyboard ya anak ya. Nah, yang pertama, ini paragraf pertama, kita tekan CTRL tambah 5. Nah, maka jarak spasinya adalah 1,5. Yang kedua, yang paragraf kedua, kita mau jarak spasinya itu 1, yaitu CTRL tambah 1, karena memang standarnya itu sudah jarak spasi 1, jadi seperti tidak ada berubah ya. Kemudian paragraf ketiga, kita buat dulu dia jarak spasinya itu 2, yaitu CTRL tambah 2 ya anak ya. Ini dia ya. Oke, jadi kalau dari keyboard itu jarak spasi itu hanya ada 2, yaitu CTRL tambah 5, CTRL tambah 2, CTRL tambah 1 ya. Dimana tadi 5 tadi adalah jarak spasi 1,5, 2 adalah jarak spasi 2, dan 1 adalah jarak spasi 1. Begitu ya nak ya. Oke, kalau sudah paham itu menggunakan jarak spasi dari keyboard, kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut. Nah, oke, perhatikan kita di sini ada yang disebut dengan, di home itu masih ada yang disebut dengan replace atau find. Nah, find, kita klik find atau kita tekan CTRL tambah F. Ini menemukan kata-kata ya. Contoh, saya mau menemukan kata tersandung. Oke ya, tersandung, maka yang kata tersandung akan terblok seperti ini dia ya. Oke, sebaliknya kita mau mengganti kata tersandung menjadi terjatuh ya. Kita buat replace, apakah hanya 1, apa replace all ya, replace all. Maka perhatikan ini, oke kan, perhatikan di sini ya, dia sudah berubah menjadi terjatuh. Oke, kita cek yang mana terjatuh ya nak ya. Kita cek, kita masuk lagi ke find atau Ctrl F, kita cek terjatuh. Oke, nah jadi ini sudah berubah menjadi tersandung, tadi berubah menjadi terjatuh ya anak. Nah, oke, yang berikutnya ada lagi yang belum mempelajari, yaitu mungkin mengenai penomoran ya anak ya. Ini penomoran ini ada berupa bullet and numbering ya anak ya. Ini ya berupa angka, ada berupa lambang seperti ini. Nah, ini untuk apa nak? Supaya penomoran itu dia lebih teratur, lebih rapi. Jadi boleh terserah kalian menggunakan nomor angka atau ABC atau berupa bullet atau berupa simbol. Nah, contoh ini simbol, misalnya nama buahan apel. Jadi ketika kita enter ya nak ya, ketika kita enter, dia akan mengikuti nomor berikutnya dengan rapi. Misalnya jeruk, oke, mangga, oke, begitu ya nak ya. Nah, kalau misalnya mau kita ganti, misalnya mau kita ganti penomorannya menjadi angka ya, caranya diblok saja, kemudian ini pilih yang mana kamu suka nak ya, begitu nih. Nah, itu cara untuk membuat penomoran yang rapi ya nak ya, bisa ya nak ya. Oke, yang berikutnya ini mau mengcopy dulu ke 3 halaman ya. Ketika halaman itu CTRL tambah C, yaitu diblok semua ya. Kemudian kita masuk ke halaman baru. Gimana caranya nak? Tekan dari keyboard CTRL tambah Shift tambah Enter ya. Di sini Ctrl paste, CTRL tambah Enter lagi, Ctrl paste. Oke. Nah, perhatikan di sini sudah ada 3 halaman ya. 3 halaman. Bagaimana cara untuk membuat nomor halamannya ini? Oke, membuat nomor halamannya ini yaitu dengan cara insert. Oke. Nah, di sini perhatikan page numbernya. Oke, ada di sini page number ya. Kita masuk
Oke, layout. Oke, page number. Ya, perhatikan ya nak, baik-baik. Set. Page break. Page number. Ini Microsoft ini. Ya. Oke. Nah, mengenai tabel kemarin kita sudah pelajari kan nak ya, mengenai tabel word art. Oh, ini yang belum memajari lagi ya nak ya. Ini misalnya ada judul. Sebentar ya nak ya, sebentar ya. Ini mengenai ini ya, bukan text box ya. Ini belum ada memajari. Ini misalnya judulnya ya, membuat tulisan berhias gitu ya. Itu dengan cara kita ketik ya. Kita mulai ya. Ini write your text here, misalnya Raja yang Malang. Itu contohnya ya. Ini jadi kita drag aja, ini caranya gini. Pastikan dia ada kursornya kiri kanan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk membuat tulisan lebih indah gitu ya, misalnya untuk judul-judul tertentu ya nak ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ini ada glow gitu ya. Jadi ini hanya untuk hiasan-hiasan saja ya. Ini oke enak ya. Nah, oke ya, bisa diikuti anak ya, bisa ya. Oke, ada lagi yang mungkin yang belum paham anak-anak mem, adalah mengenai bingkai halaman. Kemarin sudah memajari kan nak, bingkai halaman ya kan, bingkai halaman sudah ya kan nak, bingkai halaman dengan bingkai teks, bingkai paragraf sudah kan nak ya, sudah ya. Kemudian mengenai gaya tulisan ya, yaitu font, udah memajari ya nak ya. Oke, bisa diikuti nak. Kira-kira ada yang belum paham mengerti mengenai Microsoft Word-nya, karena ini mereview materi kita ya nak ya. Tabel kemarin sudah memajari ya nak ya. Kemudian ini mengenai desain ya, desain. Ini ada color nih. Nah, ini hanya untuk, ini jarang lah kita gunakan ini nak. Ini kalau yang untuk color seperti ini ya. Nah ini biasanya untuk teksnya. Kalau misalnya PowerPoint lebih sering lah digunakan nih. Kalau untuk Microsoft Word dia tidak begitu berpengaruh ya nak ya. Oke, ini ada page color ya nak ya. Nih. Oke, itu ya caranya ya nak ya. Itu tadi dari desain, kemudian pilih color di sini. Pilih color di sini yang mana kamu suka. Kemudian di sini ada page color. Ya. Kemudian kalau page border, ingat ya, ini ya, yaitu dari desain juga ada ya, desain. Kemudian di sini pilihannya adalah page border ya, page border. Kemudian ada art. Nih, pastikan di sini optionnya adalah kamu pilih ini teks. Oke, kalau sudah oke. Nah, kalau kita ingin mengeprint, yaitu dengan menekan Ctrl tambah P saja ya. Dengan menekan Ctrl P, tergantung nama printnya apa, begitu saja ya nak ya. Oke, merasa sampai di sini materi kita nak. Anak-anak mem bisa mengikuti apa yang mem sampaikan barusan dan bisa mereview kembali materi kita ya. Nah, untuk page number di sini kita insert, di insert itu ada page number ini. Apakah nomor halaman itu di atas? Ini di atas atau di atas, di kiri atau di atas, di tengah atau di atas bawah? Nah, biasanya di bottom ya, bottom tengah ini. Oke. Nah, kita lihat di sini nomor halamannya sudah ada, itu nomor 1. Ini nomor 2. Nah, ini nomor 3. Oke nak ya. Sampai di sini materi kita. Mengharap kalian tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari mem ya. God bless you.